Ribuan WNI antusias menyambut kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Sejak siang hari waktu setempat, ribuan warga Indonesia yang berasal dari berbagai negara bagian di Amerika berkumpul untuk menyambut Presiden Joko Widodo. Antusiasme masyarakat dapat terlihat dari banyaknya WNI yang berusaha untuk berjabat tangan ataupun mencoba mengabadikan kehadiran Jokowi dengan kamera dan ponsel mereka. Sekitar 1.000 lebih masyarakat Indonesia yang dihimpun ke dalam 3 lokasi berbeda di sekitar Wisma Indonesia berdialog dengan Presiden Joko Widodo. Berbagai permasalahan bangsa mulai dari pelemahan ekonomi, kabut asap, kasus korupsi, hingga rencana pengesahan undang-undang di kewarganegaraan yang sudah masuk dalam Prolegnas 2016 pun menjadi topik utama. Jadi orang Indonesia sayang Pak, dia ngomong bahasa Mandarin, bisa bahasa Arab. Negara Amerika Pak, ditolong Pak. Presiden Jokowi pun menanggapi beragam keluh kesah masyarakat ini dengan gaya khasnya. Memang di awal sulit, ya. Memang di awal pahit, ya. Pahit memang. Tapi dalam jangka menengah panjang saya meyakini bahwa jalan yang akan kita lalui ada jalan yang benar. Ada 2 tradisi, Pak. Tradisi baru bangsa dan negara Indonesia. Kami menghirup asap yang sangat memalukan bangsa Indonesia, kalau saya boleh katakan. Asap. Pemirsa, sebelum kedatangan Presiden, KBRI Washington DC telah mempersiapkan Wisma Indonesia sebagai tempat pertemuan Jokowi dengan 1.200 lebih warga diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Sebagian besar warga perantau sangat antusias dan mempersiapkan materi pembahasan dengan Presiden. Dan berikut liputan dari VOA di Washington DC. Tetap fasilitas ini kita pasang, ada persiapan. Duta Besar Indonesia Budibowo Waleksono meninjau kesiapan tempat pertemuan Presiden Jokowi dengan warga diaspora Indonesia yang akan berlangsung di Kompleks Wisma Indonesia, Washington DC. Dubes yang didampingi tim pendahulu dari Jakarta memastikan kesiapan seluruh aspek yang diperlukan untuk menerima kunjungan Presiden, mulai dari tempat pertemuan hingga makanan. Pisang sama jeruk, sama 1 kue lah ya. Pihak KBRI tidak menyiapkan menu makanan khusus untuk acara ini karena menurut tim dokter kepresidenan, Presiden Jokowi tidak punya pantangan. Lebih cenderung ke masakan Indonesia. Enggak. Kebetulan Bapak sehat-sehat aja. Dan tempe kami produksi sendiri dok, sini dok. Wow. Produksi tempe Apalagi kalau Karena pertemuan akan berlangsung pada sore hari, maka santapan yang disediakan hanyalah makanan ringan. Menurut rencana, Presiden akan disuguhi aneka jajanan pasar serta makanan khas Washington DC. Untuk menampung lonjakan pengunjung, 2 buah tenda didirikan di Kompleks Wisma Indonesia, dilengkapi dengan layar besar, sehingga seluruh warga diaspora bisa menyaksikan kehadiran Presiden dengan jelas. Menurut Dubes Budibowo Waleksono, pihak KBRI Washington telah siap mengantisipasi besarnya animo warga diaspora Indonesia. Ya, jadi animonya luar biasa besar. Peserta pertemuan masyarakat dengan Presiden itu yang confirm tuh sudah 1.250, besar sekali. Dan saya nggak kaget. Warga kita yang nggak mendaftar pun nanti akan muncul tuh. Ya, saya nggak akan kaget kalau itu. Yang pasti kita akan tetap welcome itu. Sebagian warga Indonesia di wilayah Washington DC tampak sangat antusias menyambut kunjungan Presiden Jokowi. Sangat excitement sekali atas kunjungan Pak Jokowi sebagai pembina dan ketua pelindung kami BARA-JP USA dan BARA-JP keseluruhannya. Sangat menunggu dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Ditunggu-tunggu ya, karena waktu pencapresan dia di tahun lalu kita aktif gitu. Sangat excited karena sudah lama nggak ketemu bisa di Amerika. Sehari menjelang kedatangan Presiden, relawan yang berasal dari berbagai wilayah di Amerika Serikat juga melakukan pertemuan untuk mematangkan persiapan penyambutan. Ribuan WNI antusias menyambut kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Sejak siang hari waktu setempat, ribuan warga Indonesia yang berasal dari berbagai negara bagian di Amerika berkumpul untuk menyambut Presiden Joko Widodo. Antusiasme masyarakat dapat terlihat dari banyaknya WNI yang berusaha untuk berjabat tangan ataupun mencoba mengabadikan kehadiran Jokowi dengan kamera dan ponsel mereka.
Sekitar 1.000 lebih masyarakat Indonesia yang dihimpun ke dalam 3 lokasi berbeda di sekitar Wisma Indonesia berdialog dengan Presiden Joko Widodo. Berbagai permasalahan bangsa mulai dari pelemahan ekonomi, kabut asap, kasus korupsi, hingga rencana pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan yang sudah masuk dalam Prolegnas 2016 pun menjadi topik utama. Jadi orang Indonesia sayang Pak, dia ngomong bahasa Mandarin, bisa bahasa Arab, bukan negara Amerika Pak, ditolong Pak. Presiden Jokowi pun menanggapi beragam keluh kesah masyarakat ini dengan gaya khasnya. Memang di awal sulit, ya. Memang di awal pahit, ya. Pahit memang. Tapi dalam jangka menengah panjang saya meyakini bahwa jalan yang akan kita lalui ada jalan yang benar. Ada dua tradisi, Pak. Tradisi baru bangsa dan negara Indonesia. Kami menghirup asap yang sangat memalukan bangsa Indonesia, kalau saya boleh katakan. Asap. Pemirsa, sebelum kedatangan Presiden, KBRI Washington DC telah mempersiapkan Wisma Indonesia sebagai tempat pertemuan Jokowi dengan 1.200 lebih warga diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Sebagian besar warga perantau sangat antusias dan mempersiapkan materi pembahasan dengan Presiden. Dan berikut liputan dari VOA di Washington DC. Tetap fasilitas ini kita pasang. Ada persiapan. Duta Besar Indonesia Budi Bowoleksono meninjau kesiapan tempat pertemuan Presiden Jokowi dengan warga diaspora Indonesia yang akan berlangsung di Kompleks Wisma Indonesia, Washington DC. Dubes yang didampingi tim pendahulu dari Jakarta memastikan kesiapan seluruh aspek yang diperlukan untuk menerima kunjungan Presiden, mulai dari tempat pertemuan hingga makanan. Pisang sama jeruk bersama satu kue lah ya. Pihak KBRI tidak menyiapkan menu makanan khusus untuk acara ini karena menurut tim dokter kepresidenan, Presiden Jokowi tidak punya pantangan. Lebih cenderung ke masakan Indonesia. Enggak. Kebetulan Bapak sehat-sehat aja. Dan tempe kami produksi sendiri dok, sini dok. Wow. Produksi tempe sendiri. Karena pertemuan akan berlangsung pada sore hari, maka santapan yang disediakan hanyalah makanan ringan. Menurut rencana, Presiden akan disuguhi aneka jajanan pasar serta makanan khas Washington DC. Untuk menampung lonjakan pengunjung, 2 buah tenda didirikan di Kompleks Wisma Indonesia, dilengkapi dengan layar besar, sehingga seluruh warga diaspora bisa menyaksikan kehadiran Presiden dengan jelas. Menurut Dubes Budi Bowoleksono, pihak KBRI Washington telah siap mengantisipasi besarnya animo warga diaspora Indonesia. Ya, jadi animonya luar biasa besar. Peserta pertemuan masyarakat dengan Presiden